menganggap ukuran kita adalah ukuran Allah. Di dalam kita menimbang, menilai segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang Bapak Ibu tahu, kita dihebohkan dengan dihangatkan berita hangat tentang peperangan di Timur Tengah. Pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu yang membela Iran? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang membela Israel? Tunjuk tangan. Wuih, ada yang membela. Nggak ada pembela Iran ya di sini ya. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, peperangan di Timur Tengah ini, siapa yang dibela dan siapa yang tidak dibela itu ditentukan oleh apa? Oleh cara pandang, oleh kepentingan. Masing-masing orang memiliki ukurannya sendiri. Ya, kita hidup di zaman relativisme. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Bang Misko. Ya, benar menurut Bang Misko belum tentu benar menurut Pak Sitepu. Ya, kebenaran Allah itu bukanlah kebenaran relativisme. Ada beberapa jenis kebenaran, kalau Bapak Ibu tahu, kebenaran diri sendiri, kebenaran di satu kelompok atau satu suku, ada kebenaran di satu negara, ada kebenaran yang universal. Nah, kebenaran universal itu adalah kebenaran mutlak yang dimiliki oleh Allah. Inilah yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini, yaitu tentang kebenaran mutlak. Di dalam Amos 7 ayat 7 tadi kita sudah membaca, ya, bagaimana orang-orang pada zaman Nabi Amos, ya, dikatakan, inilah yang diperlihatkan kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Tembok yang tampak tegak lurus ini menggambarkan kehidupan bangsa Israel. Ada kata tampak, terlihat tegak lurus, ya. Memang konteks pada zaman itu, kehidupan bangsa Israel ini ada di zaman kejayaan. Secara politik mereka baik, secara ekonomi mereka baik, bahkan ada perluasan wilayah, ada stabilitas politik, mereka aman. Secara rohani mereka melakukan ritual-ritual ibadah mereka. Karena itu Bapak Ibu, mereka dikatakan tadi tampak tegak lurus, ya. Kehidupannya begitu luar biasa, jaya, diberkati, ya. Mereka makmur. Tapi saudara jangan lupa, zona nyaman sering sekali membawa kita kepada kesesatan. Zona nyaman sering sekali membawa kita kepada kematian rohani. Semua serba rutinitas. Orang Israel pada zaman itu merasa hidup mereka baik-baik saja. Zaman Israel pada waktu itu merasa hidup mereka itu aman-aman saja. Nggak perlu apapun, semua sudah tersedia. Ini mirip dengan zaman Yesaya, Bapak Ibu. Zaman Yesaya juga bangsa Israel pada waktu itu begitu luar biasa membawa korban. Tapi dikatakan, karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Zaman Yosea pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Semua baik, mereka terlihat diberkati, rajin berdoa, rajin bekerja, rumah tangganya baik, semua serba oke. Tapi Tuhan menegur bangsa Israel, aku lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Menurut ukuran bangsa Israel zaman Hosea ini, mereka itu diberkati Tuhan, mereka itu berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua keadaan yang tampak baik-baik saja berarti tanda
Tuhan berkenan kepada kita. Manusia sering sekali mengindikasikan, oh hidupnya itu rajin ibadah, dia rajin berbuat baik, dia rajin bersedekah, dia rajin berdoa. Tunggu dulu Bapak Ibu. Yang lebih utama buat Tuhan bukanlah korban sembelihan. Yang utama buat Tuhan adalah pengenalan akan Dia. Nah, bangsa Israel pada zaman Hosea ini semua kita baik-baik saja, oke-oke saja. Merasa tidak perlu mengenal Tuhan. Diajak belajar, diajak untuk mendalami firman, merasa ogah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlihat semua baik-baik, gemuk, sehat, diberkati, belum tentu tanda berkenan kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang dipersiapkan untuk hari penghakiman. Seperti ilalang, tumbuhnya subur, lebih subur daripada gandum. Tapi suatu hari ilalang itu akan dipotong, dipisahkan, lalu dibakar. Saya berdoa tidak seorang pun jemaat Pabaton seperti ilalang. Amin. Tidak seorang pun jemaat Pabaton yang fokus ibadahnya itu adalah korban-korban, perbuatan-perbuatannya. Tuhan mengutus Nabi Amos. Nabi Amos ini Bapak Ibu bukan dari kalangan seorang nabi. Dia adalah pemungut buah pohon ara dan hutan. Dia seorang gembala domba. Bukan siapa-siapa. Dia tidak terpandang. Ucuk-ucuk datang kepada bangsa Israel menghadap Yerobeam, lalu memberitakan tentang pertobatan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang tidak berpendidikan, seorang yang tidak terkenal, tidak punya sesuatu yang dibanggakan, ucuk-ucuk datang memberitakan firman kepada kerajaan. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hosea bukannya disambut, Hosea bukannya pesan yang disampaikan Hosea bukan diterima, tetapi Hosea justru dituduh sebagai orang yang berusaha menggulingkan pemerintahan. Karena itu Amos diusir oleh Amazia. Dituduh, kamu ini datang ke kerajaan ini hanya untuk cari makan kan? Kamu nggak puas dengan kehidupanmu hanya sebagai gembala, sebagai pemungut buah pohon ara dari hutan. Nggak cukup, kamu kepingin naik level kan? Dituduh macam-macam saudara. Pesannya tidak diterima. Apa yang tadi kita baca tentang penglihatan tali sifat, itu semua ditolak. Nah saudaraku, inilah paradok Injil. Di saat kita merasa benar, disitulah tidak ada kebenaran pada kita. Di saat kita menyadari keberdosaan kita, disitulah kita sedang dilayakkan untuk menerima kebenaran Tuhan. Kebenaran ini mengingatkan saya ketika saya masih SMP. Di SMP itu ada di satu ruangan kelas, kita ada dalam satu ruangan kelas, ada seorang anak diakon, anak perdua di gereja GBKP kampus kami. Itu bapaknya suka main judi, suka main cewek. Seorang penatua kok begitu. Anaknya juga begitu Bapak Ibu, roknya pendek, tiap hari buat onar. Nah saya itu sebagai anak yang rajin waktu itu ibadah, kepingin sekali membacakan firman Tuhan di hadapannya gitu ya. Sini tak bacain firman Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan sudah. Nah saya ngomong itu kepada teman saya. Ini aku cocok nih bacakan untuk si Anu ini. Lihat saudara, saya pada waktu itu merasa diri saya benar, merasa lebih layak. Sebenarnya saya tidak lebih daripada dia, saudara. Saya pun banyak melakukan pelanggaran. Karena itu saya jatuh dalam sombong rohani. Tidak ada kebenaran pada saya. Tidak menuntun saya menjadi orang yang rendah hati, tapi membuat saya tinggi hati. Wow, aku nih ciamik nih, rajin ibadah. Aku tidak seperti bapakmu, aku tidak seperti kamu. Lihat saudara, waktu bangsa Israel merasa dirinya benar,
merasa dirinya berkenan kepada Tuhan. Justru pada waktu itu mereka ada dalam kebobrokan rohani. Oleh sebab itu Tuhan mengutus seorang Nabi Amos. Nabi Amos menyampaikan penglihatannya kepada mereka. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, di tangannya ada tali sipat. Orang Israel merasa kehidupan yang mereka bangun selama ini tegak lurus, berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bawa tali sipat di tangannya. Di tangan Allah ada tali sipat. Apa itu tali sipat, Bapak Ibu? Benang ukur dari Allah, yang benar-benar menjadikan bangunan tembok tegak lurus, sehingga tembok itu kokoh. Seperti tembok gereja kita ini, pada waktu dibangun pasti ada benang ukur, tali sipat, supaya tegak lurus. Kalau enggak setegak ini. Nah, Tuhan membawa tali sipat di tangannya. Ini yang menentukan apakah kehidupan bangsa Israel berkenan kepada Tuhan atau jauh daripada perkenanan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tali sipat apa yang kita gunakan di hati kita selama ini? Tali sipat yang kita gunakan menentukan kualitas bangunan hidup kita. Bangunan hidup kita itu berbicara tentang apa? Pelayanan kita, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita. Kalau tidak tegak lurus, nggak indah dipandang. Kalau nggak tegak lurus, suatu hari akan rubuh. Kalau rubuh, apa yang terjadi? Kita mengalami kerugian besar. Udah capek-capek mengumpulkan uang, udah capek-capek bekerja, berhari-hari, berbulan-bulan mungkin, rubuh. Ketika kita menjalankan pelayanan kita, keluarga kita, dengan ukuran kita, pasti nggak akan bertahan lama. Pasti akan rubuh. Suatu hari akan datang gempa, suatu hari akan bertiup angin yang kencang, suatu hari akan datang banjir. Kita nggak pernah bisa menolak banjir, nggak bisa menolak bencana alam. Pada waktu itu tidak akan tahan uji. Kita sudah melihat minggu yang lalu bagaimana orang terluka jauh daripada kehendak Bapa. Orang yang terluka itu nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya sudah kasih contoh kemarin ya, orang yang sedang sakit gigi. Sampai firman sama orang yang sakit gigi misalnya, apa yang terjadi? Kamu ngejek ya, pasti gitu. Kenapa? Dia sedang terluka. Orang yang terluka nggak mungkin bisa menerima kebenaran. Orang yang terluka, buat dia yang benar itu adalah dirinya, bagaimana dia nyaman. Apa-apapun yang dikerjakan itu serba salah. Seperti anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung ini ya pada akhirnya komplain sama bapaknya. Karena apa? Selama ini dia rajin, selama ini dia mengerjakan pekerjaannya untuk lebih dicintai, untuk lebih diakui, untuk lebih dihargai. Ketika dia melihat anak yang bungsu baru-baru datang, udah menghabiskan uang bapaknya, udah bersikap nggak baik sama bapaknya, kok lebih dihargai, kok lebih dicintai? Ini nggak benar ini. Lalu langsung dia membusungkan dadanya. Dia marah, saudara. Atau sebaliknya, kita menjadi luka secara sisi aktif. Kita menjadi orang yang memanfaatkan cinta, pengakuan dan penghargaan orang lain. Ya, seperti anak yang si bungsu ya. Oh, bapakku kan sayang sama aku. Dia akan mengasihiku. Kalau aku minta hartaku, dia pasti nggak marah. Ia memanfaatkan papanya. Tapi pada akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, si anak sulung ini hidupnya terlantar, ditinggalkan, kesepian, bahkan hidupnya hina, lebih hina daripada seekor babi. Babi masih dikasih makan sama pemiliknya, tapi
anak si sulung nggak dibolehin makan sama pemiliknya. Saudara, mengapa di tangan Allah ada tali sifat? Karena selama ini orang Israel membangun kehidupannya berdasarkan ukurannya, berdasarkan pengertiannya sendiri. Ada kata tampak tadi ya, tampak tegak lurus. Melihat semua baik-baik saja, merasa diri mereka berkenan kepada Allah tentang kehidupan mereka. Apakah saudara merasa hidup saudara saat ini berkenan kepada Tuhan? Apakah kita merasa pelayanan kita, keluarga yang kita bangun saat ini berkenan kepada Tuhan? Bangsa Israel pada zaman Hosea merasa hidup mereka berkenan kepada Tuhan, padahal mereka sedang jauh dari Tuhan. Si bungsu, kita kembali ke cerita si sulung dan si bungsu ini. Sebenarnya mereka adalah dua-dua terhilang. Si bungsu itu dan si sulung itu mengalami luka. Luka ini menghalangi kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Ibarat timbangan itu rusak, Bapak Ibu. Kalau rusak pasti nggak objektif. Kalau rusak pasti nggak benar gitu ya. Apa yang sering membuat kita hati kita terluka, sehingga timbangan atau ukuran yang kita gunakan bukan ukuran Tuhan, tetapi ukuran diri kita. Luka itu timbul dari mana, Bapak Ibu? Luka itu timbul terutama dari keluarga. Ada disebut luka mama dan luka papa. Indonesia disebut sebagai salah satu negara fatherless, ya. Di tahun 2025 menurut survei ada 15,9 juta anak di Indonesia yang tumbuh tanpa kehadiran atau tanpa figur seorang bapak. Ini bukan berarti dia bapaknya meninggal atau bapaknya nggak ada. Tapi meskipun ada papanya, tapi papanya tidak berperan dengan baik, tidak berfungsi papanya. Ada 80% anak Indonesia yang hidup tanpa bapak. Jadi nomor 3 di dunia negara fatherless yaitu Indonesia. Nah, saudaraku, tahukah Bapak Ibu bahwa luka itu muncul sejak mulai waktu kita dari kandungan. Anak yang mau diaborsi, anak yang tidak dikehendaki, di luar nikah, itu akan menjadi anak yang sangat-sangat terluka. Luka batinnya besar. Yang kedua, anak yang tidak dibesarkan dengan kasih sayang ibu. 0 sampai 6 tahun itu Bapak Ibu adalah fase ibu. Kalau anak kita kekurangan kasih pada waktu usia ini, maka dia akan menjadi motherless, kehilangan sesuatu dalam dirinya. Sedangkan 6 sampai 12 itu adalah fase papa. Bapak harus banyak main sama anak-anaknya. Dan 12 sampai 20 itu adalah fase keluarga dan komunitas. Kalau ini kurang, maka luka dalam diri seseorang itu akan makin hari makin besar. Memang saudaraku, pada akhirnya tidak ada orang yang enggak terluka. Kita semua ini ada luka-luka. Kita hari ini adalah orang yang dibentuk oleh luka masa lalu kita. Kita juga nggak bisa salahkan orang tua kita, karena orang tua kita juga terluka. Tapi hari ini saudara punya kesempatan yang indah, yang luar biasa untuk mengatasi dan menyembuhkan luka itu. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana seorang anak yang bungsu ini datang kepada bapaknya. Aku akan bangkit dan datang kepada bapak. Ia datang kepada bapak dengan hati yang hancur. Bapaknya memeluknya, bapaknya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ini. Ia menyembelih lembu tambun, ia memakaikan sepatu jubah yang bagus, yang maha indah. Dan pada waktu itu anak si bungsu mengalami kesembuhan, saudara. Di dalam Yesus, iblis memakai luka kita untuk memperdaya. Nah, jadi saudaraku, orang yang
tidak disembuhkan luka batinnya, mereka akan diperdaya. Oleh siapa? Oleh iblis. Tapi orang yang dibawa lukanya kepada Yesus, justru luka ini akan menjadi sarana kita berbuah di hadapan Tuhan. Sama seperti pohon, kalau pohonnya itu dibacok-bacok, besok dia berbuah. Di dalam Tuhan, apa yang direncangkan keburukan, apa yang direncangkan kejahatan oleh iblis, diubah Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, tahukah saudara, menurut saya kutip dari sumber WW Padreles, bahwa 63% kasus bunuh diri berasal dari apa? Keluarga yang Padreles. 80 pemerkosa terdorong dari amarah karena ditelantarkan dari keluarga yang tidak mempunyai seorang bapak. 70% remaja yang berada di lembaga negara berasal dari keluarga yang tidak punya seorang bapak. Nah, bangsa Israel, mereka tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang menjadi kebenaran Allah. Karena apa saudara? Hati mereka juga belum dipulihkan. Hari ini Tuhan juga mau menunjukkan kepada kita apa yang ditunjukkan Tuhan lewat Nabi Hosea. Dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca di ayat yang ke-8, 1, 2, 3 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tuhan menaruh tali sifatnya di tengah-tengah umat bangsa Israel. Apa artinya? Dijelaskan oleh Ibrani. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadikan Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, Tuhan menaruh hukum. Ya, Tuhan menuliskan hukum dalam hati mereka. Ini berbicara tentang apa sebenarnya? Ini berbicara tentang yang dikatakan di dalam Ibrani. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam batin mereka. Maka aku akan menjadikan Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa arti dari ayat ini Bapak Ibu? Menaruh tali sifat di tengah-tengah umat Israel berarti menaruh ukuran Allah yang mutlak, agar umat Israel tidak lagi hidup dalam pengertiannya sendiri, agar bangsa Israel tidak lagi hidup menurut kehendaknya sendiri, tapi mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan juga memberikan kita pesan yang sama, supaya kita hidup bukan dengan kebenaran kita, bukan dengan ukuran kita, bukan dengan pengertian kita. Ya. Karena Tuhan yang menuliskannya, menaruh hukum-hukumnya dalam akal budi kita, menuliskannya dalam loh hati kita. Itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi ketika Tuhan berkata aku akan menaruh tali sifatku di tengah-tengah kamu, itu berarti Tuhan menulis hukumnya dalam loh hati kita, yang menaruh hukum-hukumnya di dalam batin kita. Dan itu berarti Bapak Ibu, berbicara tentang Allah memberikan kepada kita tentang kasih-Nya yang begitu besar, bahwa Dia yang memilih kita.
Ya, kita ini diangkat menjadi anaknya bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi Dia yang datang ke dunia menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Nah, lihat Bapak Ibu, si sulung dan si bungsu ini, mereka akhirnya awalnya menjadi pemberontak dan penolak. Tetapi ketika si bungsu datang kepada bapaknya, ia menerima kasih yang terbesar. Ia melakukan kesalahan, ia melakukan pelanggaran, tetapi bapaknya tetap memeluk dia. Inilah kasih agape, kasih yang terbesar, kasih dunia. Itu juga yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel pada zaman Amos. Aku menaruh tali sifatku, aku menaruh rohku, bahwa aku yang memilih kamu. Aku mati menanggung dosamu pada waktu kamu masih berdosa. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan bukan karena amal, ibadah, dan perbuatan baik kita. Makanya dikatakan dalam Roma, Bapak Ibu, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu bersaksi, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau kita simpulkan dengan singkat Bapak Ibu, apa itu tali sifat? Itu tentang hukum yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Apa hukum yang Tuhan taruh dalam hati kita? Roh Kudus yang Dia utus tinggal dalam diri kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan kasih Bapa. Yang mengerti katakan amin. Amin. Roh Kudus ini Tuhan taruh dalam diri kita. Ia akan menuntun kita, menunjukkan kepada kita tentang apa? Kehendak Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, tentang ukuran yang mutlak di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau bangsa Israel saja yang pada zaman Hosea begitu rajin beribadah, mereka maju, mereka diberkati, Tuhan menegur mereka. Sekarang pertanyaannya buat kita, ukuran apa yang sedang kita gunakan dalam hati kita ketika kita membangun kehidupan ini, ketika kita membangun pelayanan, keluarga, pekerjaan, karir. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, maka rasa lebih baik itu tidak akan menggerogoti hidup kita. Rasa lebih unggul itu tidak akan menguasai, menggerogoti hidup kita. Kalau kita menggunakan tali sifat yang daripada Tuhan, maka bangunan kehidupan kita akan kuat, kokoh dalam segala musim kehidupan kita. Langit boleh runtuh, bumi boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap kita rasakan di dalam diri kita. Tapi inilah yang Tuhan inginkan terjadi atas umat Israel. Jadi indikasi kita sedang jauh dari kehendak Allah, Bapak Ibu. Kita merasa cukup baik dari orang lain, kita merasa cukup benar dari orang lain. Pada waktu itu positif, kita sedang jauh dari kehendak Tuhan. Kita sedang tidak menggunakan ukuran Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kalau Bapak Ibu datang karena Bapak Ibu merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain, atau karena Tuhan, aku butuh kebaikan, Tuhan, aku butuh kebenaran iman. Bangsa Israel pada zaman Amos merasa gak butuh teguran dari Amos. Malah mereka meremehkan Amos. Kau siapa Amos? Seorang pemungut buah ara, seorang gembala yang notabene-nya adalah orang yang tidak populer. Berani-beraninya mengingatkan kerajaan Yerobeam. Kamu mau kudeta ya? Saat kita merasa diri kita lebih baik, lebih benar, telinga kita ini tebal sekali untuk menerima kebenaran Tuhan. Siapa ini pendeta kasta ini, kan gitu ya?
banyak kekurangannya mau mengingatkan pula tentang kebenaran kan gitu. Tapi jemaat Tuhan di sini enggak ya. Amin. Mau ditegur rendah hati. Mau dikoreksi. Karena orang yang mau mengkoreksi, orang yang selalu mau belajar, orang yang selalu mau terus diperbaiki hidupnya adalah orang yang sedang dilayakkan untuk hidup dan mengalami kebenaran Tuhan setiap hari. Pada waktu itu keluarga kita akan makin hari Tuhan pulihkan. Pelayanan kita hari demi hari Tuhan pulihkan. Pada waktu itu sesuatu yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga, Tuhan terus bangun di dalam kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu gambar ini. Gambar ini tentang batu yang dibangun. Yang kiri dan yang kanan ini tidak dibangun menurut tali sifat yang benar. Apa akibatnya Bapak Ibu? Suatu hari akan menimpa orang lain dan menimpa dirinya. Ini contohnya seperti apa? Ketika kita melayani untuk diberkati. Ketika kita melayani untuk berkenan kepada Tuhan. Waktu kita merasa pelayanan kita lebih hebat, kita akan menghakimi orang lain. Menimpa orang lain. Pada waktu si orang lain yang tidak sesetia kita melayani lebih diberkati, kita kecewa. Atau pada waktu pelayanan kita nggak diterima, tidak dihargai, kita kecewa. Aku nggak pelayanan, aku nggak tuan-tuanan, aku nggak gereja-gerejaan. Saudara, iman seperti ini pasti nggak akan bertahan. Dasar pelayanan seperti ini pasti nggak akan kuat dan kokoh. Pada akhirnya apa? Roboh, rontok semua, runtuh semua. Apa yang kita bangun capek-capek, semua sia-sia. Kehidupan rohani jika bukan berdasarkan ukuran Allah akan sia-sia. Sama seperti tembok yang dibangun tanpa berdasarkan benang ukur yang benar. Akan runtuh, tidak tahan dalam pencobaan. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diperhadapkan hari ini tentang ukuran yang kita gunakan dalam hati kita. Karena ukuran yang kita gunakan dalam hati akan menentukan kualitas bangunan kita. Bangunan gereja bukan tembok ini, bukan Bapak Ibu. Bangunan pelayanan kita, bangunan keluarga kita. Kualitasnya ditentukan dari benang ukur yang kita gunakan dalam hati. Kalau benang ukur yang kita pakai itu adalah dari diri kita, standar manusia, sama seperti anak yang hilang tadi, maka ujung-ujungnya adalah penolakan. Ujung-ujungnya adalah pemberontakan. Ujung-ujungnya akan menghasilkan kekacauan. Iblis menggeser tali ukur ini, ukuran dalam hati kita, agar tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada kita hari ini benang ukur yang benar, ukuran yang benar tentang kita membangun kehidupan. Bukan seperti anak yang sulung menggunakan ukurannya. Bukan seperti anak yang bungsu memanfaatkan kasih. Dua-dua ini membawa pada kehancuran. Dan inilah yang iblis kerjakan. Bagaimana supaya kita ini ditipu. Kamu itu gak dihargai. Oh kamu itu kurang diterima. Kamu itu kurang diakui. Tapi hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menunjukkan kita jalan Injil. Jalan Injil itu berarti Bapak apa? Kita ini dikasihi, kita ini diterima, kita ini diakui. Bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kita akhirnya tidak menjadi orang Kristen ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Kita menjadi orang Kristen yang hidup karena anugerah. Apa artinya kalau kita hidup berdasarkan ukuran Allah? Tidak seperti anak yang sulung mengutamakan kebenaran tapi mengabaikan kasih. Yang penting saya melakukan rajin-rajin, tapi mengabaikan kasih. Tidak juga seperti anak yang bungsu mengutamakan kasih tapi mengabaikan kebenaran. Akhirnya lebih rendah dari binatang.
Kita adalah ada di tengah-tengah. Itu namanya jalan Injil. Jalan Injil itu berbicara begini, Bapak Ibu. Kalau kamu dikasihi Tuhan begitu luar biasa, apa yang mesti kamu lakukan di dalam kehidupan? Waktu kita melayani, bukan lagi mengutamakan aturan-aturan, tapi menyingkirkan kasih. Bukan lagi mengutamakan kasih, tapi menyingkirkan aturan. Tetapi waktu kita melayani, aku sudah ditebus Tuhan. Kasih-Nya besar dalam hidupku. Karena itu aku mau memberi hidupku untuk melayani Tuhan. Pada waktu itu, meskipun kita menerima perlakuan atau doa kita belum dijawab, kita tidak akan mundur. Kita tidak akan menyerah. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Ya. Kita berharga bukan karena pencapaian dan prestasi dalam pelayanan kita. Kamu udah berharga. Karena itu layani Tuhan dengan luar biasa. Ya. Kita melayani bukan karena supaya layak karena perbuatan kita. Tuhan sudah melayakkan kita. Karena itu kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Jadi saudaraku, tidak selalu tanda seorang berkenan kepada Tuhan itu doanya dijawab, hidupnya nggak kekurangan. Bisa jadi itu sedang dipersiapkan untuk hari penghakiman. Yang Tuhan mau adalah memastikan hidup kita ada di tali sifatnya setiap hari. Mari kita tunduk kepala. Ada kabar anugerah buat setiap kita pagi menjelang siang hari ini. Bahwa Dia yang paling layak, Dia yang paling mulia, mau mengalami kehinaan dan kerendahan. Ia yang patut disembah malah terkutuk. Menurut ukuran manusia, Yesus itu seorang yang terkutuk, seorang yang hina, seorang yang jahat. Tapi Yesus mau menanggung itu semua, supaya hari ini kita tidak lagi hidup menurut ukuran dunia, melainkan kita hidup menurut ukuran Allah melalui kebenaran Injil-Nya. Pertanyaan perenungan buat kita, ukuran apa yang hati kita gunakan selama ini? Dalam kita membangun keluarga, dalam kita membangun pelayanan, dalam kita membangun pekerjaan. Sudahkah hati kita menggunakan ukuran yang Allah berikan kepada kita, yaitu tali sifatnya yang Dia taruh dalam hati kita, di mana Dia menulis hukumnya dan diingatkan oleh Roh Kudus-Nya. Karena lewat itulah hati kita hari demi hari dibangun, semakin hari menurut ukuran Allah, bukan lagi menurut pikiran manusia, bukan lagi menurut pengertian manusia. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran Allah, karena kita mau dipimpin oleh Roh-Nya tentang perbuatan yang ajaib buat kita. Ia melimpahkan kasih-Nya, Ia memberikan anak-Nya, Ia mati pada waktu kita masih berdosa, Ia menanggung segala kutuk hukuman untuk membenarkan kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita beribadah karena kita merasa lebih benar dari orang lain, kalau di waktu-waktu yang lalu kita melayani karena kita merasa layak lebih dari orang lain, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Hati yang hancur tidak Engkau pandang hina ya Tuhan. Sebab hati yang hancur adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Maukah saudara hari ini datang kepada Tuhan, bawa luka-lukamu, bawa setiap penyesalanmu, bawa setiap kegagalanmu, bawa setiap kesombongan dan keangkuhanmu, bawa setiap pergumulan hatimu di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia. Dia menanti, Dia menunggu untuk memulihkan kita. Sama seperti Bapa yang sudah melihat dari jauh, yang sudah menunggu dari jauh, bahkan Ia menghampirimu dengan pelukan kasih-Nya.
yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita. Berserulah di hadapan Tuhan. Minta Dia memulihkan hati kita.